Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Lean Model. Sebelum ke materi, kita perkenalkan dengan anggota-anggota kami. Yang pertama, Saya Muhammad Hajar Firdaus. Dan saya Fajar Ramadan. nama saya Muhammad Nur Hariza. Mari kita ke materi. Untuk pembahasan kali ini, kita ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu pengertian Lean Model, kedua manajemen proyek, 3 skala proyek, dan 4 kelebihan dan kekurangan. Untuk Lean Model, pengertiannya sendiri yaitu suatu proses engineering yang digunakan untuk mengembangkan dan menghasilkan suatu software berkualitas tinggi yang telah terjamin kehandalannya sehingga tidak terjadi kegagalan dalam penggunaan software tersebut. Lean Software Development ini berpedoman pada pemahaman lapangan dan kesesuaian pelaksanaan prinsip Lean di sepanjang seluruh proses pengembangan software. Untuk pembahasan kedua yaitu manajemen proyek. Cara berpikir Lean pada dasarnya adalah untuk mengurangi berbagai hal, mulai dari sumber daya, proses kerja, waktu, biaya, untuk memproduksi sesuatu lebih baik produksi fisik ataupun yang berbentuk jasa. Adapun 7 prinsip Lean antara lain yang pertama itu eliminate what's mengeliminasi ketidaksesuaian. Yang prinsip kedua itu amplify learning, mengamplifikasi pembelajaran. Yang ketiga itu decide as late as possible, yaitu menentukan keterlambatan sebagai hal yang mungkin. Yang keempat itu decide as fast as possible, melakukan secara cepat sebagai hal yang mungkin. Yang kelima itu empower the team, memberdayakan tim. Yang keenam itu building integer in, membangun integritas. Dan ketujuh itu see the whole, melihat secara kesatuan atau keseluruhan. Untuk Lean Model ini akan dijelaskan oleh Fajar Ramadan. Silakan, Fajar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu ada eliminate was. Dalam software development, was adalah sesuatu yang tidak mempengaruhi kualitas coding, mengurangi waktu dan usaha dalam menghasilkan coding, atau sesuatu yang tidak memberikan nilai bisnis kepada customer. Dengan kata lain, aktivitas apapun itu yang tidak pay for itself dalam mengurangi usaha dimanapun di dalam sistem. Yang kedua, ada amplify learning. Untuk para programmer, mengembangkan sebuah sistem yang memberikan nilai bisnis, mereka harus belajar banyak hal. Di antaranya berupa teknikal seperti kelebihan dan kekurangan pada beberapa pendekatan yang akan dilakukan pada remote communication dalam .NET. Contoh remoting, web service, dan lain-lain. Prinsip yang ketiga yaitu dedicate as late as possible. Gagasan itu adalah menunggu sampai apa yang disebut dengan istilah the last responsible moment untuk membuat sebuah keputusan, di mana jika tim tidak membuat keputusan, maka keputusan akan dibuat untuk mereka. Manfaatnya adalah untuk menghindari atau menunda biaya perubahan yang tidak jelas yang dapat terjadi jika belum pernah membatasi pilihan. Prinsip yang keempat ada dedicate as fast as possible. Merupakan hal dasar dari development. Kebutuhan berubah sebagai sebuah persentase dari kebutuhan original yang meningkatkan non-linear sebagai jumlah waktu yang meningkat. Secara umum, proyek dengan waktu 9-12 bulan memiliki kira-kira 25% perubahan kebutuhan, di mana tiap bulannya perubahan kebutuhan dalam rata-rata hanya 1-2%. Dalam hal ini lebih mudah disetujui. Yang selanjutnya ada empower the team. Muatkan tim, kualitas sebuah tim perangkat lunak merupakan unsur yang paling penting dalam keberhasilan untuk menghasilkan sebuah software. Prinsip yang keenam ada build
integrity in, membangun integritas. Integritas terbagi antara integritas perceived dan integritas konseptual. Integritas perceived adalah pengalaman pelanggan perangkat lunak dalam menggunakan software yang dibuat. Sedangkan integritas konseptual adalah ukuran seberapa baiknya arsitektur dan komponen sistem yang mengalir bersama-sama mengenai integritas perceived. Pengujian satuan dan integritas merupakan bagian utama dari integritas. Yang terakhir, yaitu ada prinsip see the wall. Pemikiran sistem sudah ada untuk sementara waktu, tapi respon khas untuk memecahkan masalah adalah untuk memprosesnya menjadi bagian-bagian penyusunnya dalam mengoptimalkan setiap bagian individu. Ini adalah suboptimasi yang mengarah ke tragedy of the commons. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Kang Hajar Firdaus. Silakan Kang untuk Hajar. poin ketiga, skala Ya, baik. proyek. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Fajar, Eja. Yang ketiga ada skala proyek. Seiring dengan perkembangan zaman, di mana kini bisnis telah berskala lebih besar dan berkembang menjadi lebih kompleks. Pendekatan tradisional terhadap pembangunan sistem telah disesuaikan untuk menjawab kebutuhan pasar. Berbagai model pengembangan data telah dikembangkan, dan salah satu contohnya adalah Lean. Salah satu contoh perusahaan yang menerapkan Lean adalah Toyota. Ketika mereka mulai mengembangkan produk otomotifnya, Toyota memiliki perbedaan konteks dari cara mereka bekerja di Jepang dengan kompetitor mereka di Amerika Serikat. Next. Toyota hanya memiliki beberapa engineer yang minim pengalaman. Untuk menanggulangi kekurangan pengetahuan dan pengalaman ini, Toyota mengambil sebuah pendekatan inkremental untuk mengembangkan produk yang hingga saat ini masih mereka gunakan. Nah, Lean model ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, mengeliminasi ketidakefisienan, membantu mempercepat proses, menghemat sumber daya dan efisiensi. Yang kedua, membantu memberikan produk lebih awal. Yang ketiga, kekuatan tim membantu dalam membuat keputusan antara tim dan memotivasi tim. Yang keempat, proyek sangat bergantung pada tim yang saling bekerja sama dan berkomitmen pada proyek. Yang terakhir, ada sebuah tim yang kemampuannya saling melengkapi. Kekurangannya sendiri adalah time limit yang dapat berubah-ubah akibat adanya hal yang tidak sesuai dengan rencana, dan kebutuhan biaya dapat membesar apabila semakin banyak perubahan yang dilakukan. Sebab dalam metode ini, kelebihan waktu menjadi tanggungan klien. Sekian dari kelompok kami yang menjelaskan tentang materi Lean model. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan materi. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.